Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga saja di rumah kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan Allah senantiasa melindungi kita semua. Jumpa kembali dengan Ustazah Ais. Kali ini kita akan belajar tentang gerakan bumi dan bulan serta akibatnya. Ini merupakan pembelajaran IPA kelas 6 tema 8. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang gerakan bumi. Nah, bagaimana sih bumi kita bergerak? Seperti apa kira-kira dan gerakannya apa saja? Ya, baik. Bumi melakukan beberapa gerakan, diantaranya adalah rotasi bumi. Nah, seperti ini kurang lebih gerakan rotasi bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama tentang bagaimana gerakan bumi serta akibatnya di bumi. Ya, oke, mari kita saksikan bersama. Kita amati videonya bersama-sama. Baik. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bumi dan rotasi bumi. Demikian juga bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit, atau dibulatkan menjadi 24 jam dari barat ke timur. Maka dari itu, matahari terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Rotasi memberikan beberapa dampak seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar, ada sebagian yang terkena cahaya matahari, ada yang tidak. Yang terkena mengalami siang, dan yang tidak terkena mengalami malam. Jadi rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan lokasi yang ada di bujur barat. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah matahari lah yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Karenanya, ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Baik, setelah kita tadi saksikan adanya rotasi bumi, maka gerakan yang selanjutnya adalah revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Nah, revolusi bumi merupakan gerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, gerakan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali berevolusi atau satu kali bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari atau disebut sebagai 1 tahun. Nah, gerakan revolusi bumi ini atau bumi mengelilingi matahari mengakibatkan beberapa akibat. Akibatnya apa saja? Ya, yaitu yang pertama adalah pergantian musim. Seperti apa pergantian musim? Nah, di negara-negara atau daerah-daerah yang memiliki
iklim subtropis akan memiliki 4 musim. Sementara di Indonesia, yang karena letaknya di khatulistiwa atau daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Oke. Nah, sekarang yang kedua, akibat yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Nah, di sini terlihat bahwa seolah-olah matahari itu berpindah. Matahari berpindah dari bulan ke bulan, ya, kadang di khatulistiwa, kadang ada seperti di belahan bumi utara, atau bahkan kadang di belahan bumi selatan. Padahal matahari tidak kemana-mana. Matahari tetap di tempatnya sebagai pusat tata surya. Ya, oke, inilah yang disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Akibat yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Oke, perhatikan peta atau gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar di mana lamanya waktu siang di beberapa negara di belahan bumi. Ya, jadi terlihat bahwa untuk bagian bumi utara atau di atas ini dekat dengan kutub, makin dekat dengan kutub, maka waktu siangnya akan makin lama. Sedangkan untuk daerah atau belahan bumi bagian selatan mengalami waktu siang yang lebih sedikit atau lebih pendek dibandingkan dengan belahan bumi utara. Kenapa ini terjadi? Karena akibat revolusi bumi atau akibat bumi mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya adalah perbedaan rasi bintang pada setiap bulannya. Nah, ini rasi bintang yang ada di langit ya nak ya. Tetapi yang nampak setiap bulan itu berubah-ubah. Padahal rasi bintang ini terbentang di langit kita ya. Terbentang, nggak berubah-ubah. Cuman karena ada revolusi bumi atau bumi mengelilingi matahari, jadi setiap bulan nampak berubah. Ya, rasi bintang atau sebagian orang mengatakan zodiak ini dijadikan sebagai bahan ramalan, tapi kita sebagai umat muslim, seorang orang Islam itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mempercayai ramalan-ramalan. Ya nak ya. Baik, kita lanjutkan kembali dengan gerakan bulan. Nah, gerakan bulan. Nah, bulan itu melakukan gerakan apa saja ya? Baik, akan Ustazah tunjukkan gerakan-gerakan apa saja kira-kira yang dilakukan oleh bulan. Oke, gerakannya adalah, nah, bulan berputar pada porosnya atau disebut sebagai rotasi bulan. Dan yang kedua, gerakan yang kedua yaitu bulan berputar mengelilingi bumi. Gerakan selanjutnya adalah bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Nah, seperti ini. Ini bulan berputar pada porosnya yang pertama, yang kedua juga dia selain berputar pada porosnya dia mengelilingi bumi atau disebut sebagai revolusi bulan. Lalu bersama-sama dengan bumi, bulan mengelilingi matahari. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan animasi berikut dan kita lihat apa saja akibat akibat dari gerakan bulan. Baik. Oke, Ananda, kita perhatikan di sini bahwa bulan itu melakukan 2 gerakan, yaitu rotasi bulan dan revolusi bulan, di mana bulan mengelilingi bumi. Nah, setelah itu, selain waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rotasi dan revolusi itu sama, yaitu 29,5 hari atau dikatakan sebagai satu bulan ya. Nah, untuk selanjutnya gerakan yang ketiga yaitu bersama bumi mengelilingi matahari, itu waktunya juga sama, hampir 1 tahun ya, sama seperti bumi mengelilingi matahari. Nah, pada saat berotasi bulan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi, tetapi untuk pada saat bulan berevolusi mengelilingi bumi akan terjadi dampak di bumi ya. Salah satunya ada terjadi fase-fase bulan. Revolusi bulan atau bulan mengelilingi bumi itu dijadikan sebagai dasar perhitungan kalender Hijriah. Ya. Nah, sekarang fase-fase bulan itu seperti apa sih? Nah, inilah ya, nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Di saat bulan berputar, maka mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi, maka akan terjadi fase-fase bulan seperti ini ya. Dari bulan baru, lalu kemudian cemung awal, bulan sabit awal ya, lalu bulan purnama, bulan sabit akhir, bulan paruh akhir, dan bulan cemung akhir lagi seperti itu ya, lalu bulan baru lagi. Begitu seterusnya setiap
setiap bulannya. Nah, kalau boleh kita rangkum, akibat gerakan bulan tadi adalah seperti ini. Adanya fase-fase bulan. Nah, kita lihat di sini fase-fase bulan. Apa aja sih fase-fase bulan itu? Nah, ini dia ya fase-fase bulannya. Nah, ada bulan baru. Bulan baru itu tak nampak. Kalau kita dilihat dari bumi tak nampak ada bulan. Lalu bulan sabit, setengah, cembung, lalu bulan purnama, cembung lagi, setengah lagi, sabit lagi, kemudian bulan baru lagi. Begitu seterusnya setiap bulannya. Yang kedua adalah terjadinya pasang surut air laut. Lalu yang ketiga, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Yang terakhir adalah terjadinya gerhana bulan. Nah, ini merupakan akibat dari gerakan bulan. Baik, anak-anak sekalian, semoga saja ini bisa difahami. Ustazah akan bacakan sebuah ayat. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 29. Nah, Masya Allah. Allah begitu mengatur alam ini dengan teratur dan sempurna. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada kali ini. Kita akhir saja dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.